Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sarah Salsabila dengan NIM 23043111022, kelas akuntansi 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal seputar auditing sebagai tugas UTS saya di mata kuliah audit. Oke, yang pertama apa itu auditing menurut saya dan kenapa saya berpendapat seperti itu. Yang pertama, auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Saya berpendapat demikian karena definisi ini menetapkan pentingnya objektivitas, sistematis, serta adanya kriteria yang jelas dalam proses audit yang juga diakui oleh para ahli yaitu Mulyadi dan Arens. Selain itu, auditing tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi, namun juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan regulator. Dalam praktiknya, proses audit ini dilakukan dengan standar profesional yang ketat untuk memastikan bahwa opini auditor dapat diandalkan. Oleh karena itu, saya melihat auditing sebagai suatu aktivitas yang sangat penting dalam menjaga integritas dan transparansi informasi keuangan di dunia bisnis maupun sektor publik. Oke, selanjutnya sebutkan tahapan audit menurut ISA dan menurut saya pribadi manakah yang paling penting. Menurut International Standard on Auditing atau ISA, tahapan audit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tahapan penilaian resiko atau risk assessment, mengidentifikasi dan menilai resiko salahsaji material pada laporan keuangan melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Yang kedua, tahapan penanganan resiko atau risk response, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mengatasi resiko yang telah diidentifikasi. Yang ketiga atau terakhir yaitu tahap laporan atau reporting, yaitu mengevaluasi hasil audit dan merumuskan opini auditor dalam laporan audit. Menurut saya tahapan penilaian resiko adalah yang paling penting karena pada tahap ini auditor menentukan area-area yang risiko tinggi dan menjadi dasar dalam merencanakan atau merancang prosedur audit selanjutnya. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa itu laporan audit dan laporan keuangan itu harus berisi apa saja serta diatur di mana. Oke, pertama, laporan audit adalah dokumen yang berisi opini auditor independen setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas. Apakah laporan tersebut telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku, dan laporan audit keuangan diatur dalam standar audit seperti ISA dan standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS. Isi laporan audit umumnya yang pertama itu judul dan identitas pihak yang diaudit. Yang kemudian kedua itu ada pernyataan tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang ketiga itu ada ruang lingkup audit. Yang keempat opini auditor, dan yang kelima tanggal dan tanda tangan auditor. Laporan audit ini memiliki peran penting dan dalam meningkatkan keandalan informasi keuangan serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, ketepatan, objektivitas, dan kepatuhan terhadap standar dalam penyusunan laporan audit sangatlah krusial. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Jika Anda mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan yang baru saja diketahui telah melakukan penambangan di Raja Ampat, jelaskan tingkat resiko audit atas proyek tersebut. Oke, kalau saya diminta mengaudit laporan keuangan perusahaan yang baru aja melakukan penambangan di Raja Ampat, saya akan bilang bahwa tingkat resikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena Raja Ampat itu kawasan yang dilindungi, punya banyak aturan yang ketat soal lingkungan dan pengelolaan wilayahnya. Jadi kalau ada aktivitas penambangan di sana, apalagi kalau sampai melanggar eh, izin atau aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan, bisa jadi perusahaan tersebut bakal kena masalah, seperti contohnya tuh seperti denda, terus tuntutan hukum, bahkan bisa jadi izin operasinya itu dicabut. Dari sisi audit, ini bikin resiko laporan ini kan jadi tinggi. Misalnya tuh perusahaan bisa saja belum mencatat biaya atau kewajiban terkait kerusakan lingkungan. Atau mungkin ada resiko denda besar yang belum dimasukkan ke laporan.
atau bahkan tuh bisa jadi perusahaan tuh tidak transparan dalam menjelaskan dampak proyeknya. Karena hal-hal kayak gini itu tuh bisa mempengaruhi angka di laporan keuangan juga. Saya sebagai auditor tuh eh, perlu hati-hati juga karena saya juga harus periksa lebih dalam soal izin usaha, terus dokumen lingkungan, sampai kemungkinan adanya biaya yang belum dicatat. Intinya itu, eh, intinya saya perlu perlu pastikan apakah laporan keuangan mereka tuh sudah mencerminkan kondisi sebenarnya atau belum. Eh, Kemudian jadi tuh kesimpulannya proyek ini punya resiko yang tinggi buat audit dan auditor juga harus benar-benar teliti dalam memeriksa area-area yang sensitif juga, terutama tuh daerah-daerah yang berkaitan dengan lingkungan, apalagi itu tentang kepatuhan hukum. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu jika saya adalah auditor dari KP yang sedang mengaudit Family Mart, menurut saya akun apakah yang paling beresiko pada proses audit tersebut? Jelaskan apakah resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi di atas akun tersebut. Oke, menurut saya akun yang paling beresiko itu adalah akun persediaan barang dagangan. Kenapa? Karena Family Mart ini adalah bisnis retail yang ngejual tuh ratusan bahkan ribuan produk. Barang-barangnya cepat banget keluar masuk, bahkan ada yang bisa kadaluarsa, rusak atau bahkan hilang. Jadi akun persediaan ini tuh benar-benar rawan banget, bisa jadi salah catat, kelebihan stok, atau malah dimanipulasi. Apalagi apalagi tuh kayak kalau sistem pengelolaan stoknya belum sepenuhnya digital atau otomatis, apalagi kalau masih manual kan. Nah, selanjutnya saya akan bahas jenis resiko yang bisa muncul gitu. Yang pertama itu resiko bawaan atau inherent risk. Ini tuh resiko yang muncul karena sifat alami dari akun persediaan itu sendiri. Di kasus Family Mart tersebut, karena jenis produknya banyak yang terus berubah-ubah, maka kemungkinan adanya barang rusak, hilang, atau stok yang nggak sesuai sangat tinggi, apalagi kalau ada produk segar atau makanan. Itu lebih cepat rusaknya. Jadi bisa dibilang resiko bawaan ini emang dibilang tuh tinggi banget. Kemudian yang kedua tuh resiko pengendalian atau control risk. Ini berkaitan sama beberapa kuat sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan. Kalau Family Mart biasanya tuh nggak punya sistem pencatatan stok yang rapi atau jarang melakukan stok opnam gitu kan. Maka potensi kesalahan atau kecurangan makin besar. Misalnya barangnya hilang tapi nggak ketahuan atau stoknya sistem itu beda sama yang di gudang. Kalau pengendaliannya lemah ya jelas resikonya juga tinggi. Yang kemudian itu resiko deteksi, yaitu detection risk. Ini resiko yang muncul di sisi auditor, misalnya kalau saat audit auditor nggak teliti, kurang melakukan pengujian fisik, atau cuma mengandalkan data dari sistem tanpa cek ke lapangan. Maka bisa salah saja ini dalam persediaan juga nggak ketahuan kan. Jadi meskipun dua resiko sebelumnya tinggi, auditor juga harus waspada supaya kesalahannya nggak luput dari pemeriksaan. Artinya resiko deteksi juga bisa tinggi, apalagi kalau auditnya dilakukan secara sampling dan nggak menyeluruh gitu loh. Jadi kesimpulannya, akun persediaan di bisnis retail seperti Family Mart itu punya tingkat risiko yang audit yang tinggi sebagai dari berbagai sisi karena itu auditor harus kerja ekstra juga nggak cuma duduk di depan komputer tapi juga pasti turun ke gudang langsung lihat kondisi fisik barang cocok-cocokan sama pencatatan dan pastikan prosedur internalnya benar-benar jalan. Kalau nggak hati-hati angka di laporan keuangan juga bisa misleading dan itu juga bisa pengaruh besar keputusan bisnis maupun investor. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.